wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah semuanya. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga antum selalu sehat dan tetap semangat ya, meskipun antum belajarnya dari rumah. Baik anak ustazah, hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Anak ustazah semuanya, hari ini pada pembelajaran 1, subtema 1, akan ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah makna ungkapan. Yang kedua adalah tentang membaca bilangan berdasarkan nilai tempatnya. Dan yang ketiga adalah menentukan panjang pendeknya sebuah lagu. Baik, kita akan mulai belajar. Apakah antum sudah siap? Baik anak-anak ustazah semuanya, coba antum perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ustazah punya 4 buah gambar. Coba kita lihat gambar yang pertama. Ada seorang anak sedang berbagi kue dengan temannya di sekolah. Kemudian gambar yang kedua, seorang kakak dan adik yang sedang membaca buku. Gambar yang ketiga adalah seorang kakak dan juga adik yang sedang bermain sepeda. Dan gambar yang keempat adalah gambar masyarakat yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, keempat gambar tersebut menggambarkan tentang hidup rukun. Ayo coba anak-anak ustazah tebak mana gambar yang menunjukkan hidup rukun di rumah. Iya, betul sekali, gambar nomor 2. Oke, Nana Ustazah, selanjutnya kita akan membaca sebuah teks. Ustazah akan membacakan terlebih dahulu, silakan disimak ya. Nanti antum akan membacakan dengan nyaring teks berikut. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Baik anak-anak ustazah semuanya, tadi ustazah sudah membacakan sebuah teks. Nah, ini teksnya ustazah tampilkan lagi. Coba antum perhatikan kata mana yang antum tidak pahami artinya. Nah, coba kita lihat teksnya. Di teks berikut ini ada kata yang dicetak miring. Nah, apa itu? Yaitu kata buah tangan dan buah hati. Nah, apakah anak-anak saudara pernah mendengar sebelumnya kata tersebut? Nah, yang kita tahu mungkin ada buah apel, ada buah mangga, ada buah pepaya, dan lain sebagainya. Tapi buah tangan, apakah betul tangan kita ini ada buahnya? Nah, tidak. Ternyata tangan kita tidak ada buahnya. Kemudian ada buah hati. Apakah betul hati kita ini ada buahnya? Tidak. Jadi sebenarnya apa sih maksudnya buah tangan itu? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Buah tangan itu adalah sebutan atau ungkapan untuk oleh-oleh.
Kalau buah hati? Iya, buah hati itu artinya adalah anak atau anak kesayangan. Nah, itu anak-anak ustazah, kedua kata tersebut dinamakan ungkapan. Apa namanya? Ungkapan. Ya, namanya ungkapan. Jadi apa itu arti ungkapan? Siapa yang tahu? Apa itu ungkapan? Iya, ungkapan itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki arti yang berbeda dari kata aslinya. Seperti tadi kan, buah tangan. Kata aslinya buah tangan. Apakah tangan kita punya buah? Tidak, tapi artinya itu berbeda. Artinya adalah oleh-oleh. Nah, coba kita lihat teksnya lagi. Oleh-oleh yang dibawakan ayah untuk Mutiara dan Udin apa? Ya, untuk Mutiara, ayah membelikan atau membawakan buku. Sedangkan untuk Udin ada mainan. Nah, kalau kita dikasih oleh-oleh sama orang tua, kita mengucapkan apa? Iya, kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih ayah sudah membelikan anak oleh-oleh. Nah, seperti itu juga Mutiara dan Udin kepada ayahnya. Mereka berterima kasih karena sudah dibelikan oleh-oleh oleh ayahnya. Baik anak ustazah, apakah antum sudah paham mengenai ungkapan? Nah, kalau belum paham, antum boleh bertanya ke kakak, atau ke abang, atau ke orang tua ayah bunda di rumah tentang ungkapan. Apalagi contoh lain ungkapan. Oke anak-anak ustazah, tadi kita sudah lihat oleh-oleh yang diberikan ayah kepada Mutiara dan juga Udin. Mutiara tadi mendapatkan apa? Mendapatkan buku. Nah, sekarang Mutiara ingin menyusun buku tersebut di dalam lemari. Mutiara menyusunnya bersama Udin. Mutiara tidak sendiri. Ternyata Mutiara dan Udin selalu saling membantu di rumah. Mereka hidup rukun. Nah, bagaimana cara Mutiara menyusun bukunya? Lihat lemari Mutiara berikut. Nah, ternyata banyak sekali buku-buku yang ada di lemari Mutiara. Sekarang, Mutiara ingin menyusun buku tersebut agar tersusun rapi. Mutiara mengelompokkan buku tersebut menjadi beberapa kelompok. Nah, satu kelompok sama dengan 1/10. Nah, coba lihat gambar berikut. Satu kelompok buku ini berjumlah 10 atau 1/10. Sekarang ada berapa kelompok buku yang sudah disusun Mutiara? Iya, ada 5 kelompok. Kalau satu kelompoknya ada 10, kalau 5 ada berapa? Coba kita hitung. Satunya 10, kemudian 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50. Ternyata ada 50 atau 50-an. Nah, sisanya disusun lagi. Ternyata jumlahnya tidak sampai 10, hanya 7 buah. Berarti tidak masuk ke dalam satu kelompok. Nah, jadi 50 ditambah 7. Jadinya berapa? 57. Ya, 57. Bukan 57 ya. 57. Nah, oke. Selanjutnya, Mutiara menyusun lagi buku di lemari berikutnya. Nah, lihat. Ada tumpukan buku di lemari Mutiara. Kemudian, Mutiara menyusun lagi buku tersebut. Mutiara mengelompokkan lagi buku-buku tadi. Seperti yang Mutiara lakukan pertama tadi. Satu kelompok itu berisi 10 buah buku. Atau satu kelompok itu sama dengan 1/10. 1/10 itu nilainya 10.
Nah, coba anak-anak Ustazah lihat. Ada berapa kelompok buku yang disusun Mutiara? Iya, ada 7 kelompok. Satu kelompoknya itu 10. Kalau 7 kelompok ada berapa? Nah, 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Iya, ada 70 buah buku. Ya, ternyata ada 7 buah buku. Tidak sampai 10 buah buku. 70 ditambah 7 jadinya berapa? 77. Bukan 77 ya, tapi 77. Nah, baik anak Ustazah. Sekarang lemari yang kedua sudah rapi pula buku Mutiara. Nah, ada satu lagi. Lemari berikutnya. Wah, ternyata buku Mutiara banyak sekali. Akhirnya, Mutiara mengelompokkan lagi menyusun buku tersebut. Kali ini tumpukannya banyak. Ada berapa kelompok ya? Nah, coba lihat gambar berikut. Nah, di sini ada berapa kelompok buku? Ada 10 kelompok buku. Nah, coba kita lihat. Satu kelompok tadi berapa buku? Iya, satu kelompok ada 10 buah buku. Sekarang ada 10 kelompok. Nah, berapa semua buku yang ada dalam yang sudah disusun Mutiara? Coba kita hitung bersama-sama. Kalau satu kelompok itu 10, berarti 2 kelompok berapa? 2 kelompok berarti 20, 3 kelompok berarti 30, 4 kelompok berarti 40, 5 kelompok berarti 50, 6 kelompok 60, 7 kelompok 70, 8 kelompok 80, 9 kelompok 90, 10 kelompok menjadi 100. Nah, mudah kan kita menghitungnya kalau kita mengelompokkan buku tersebut, satu kelompoknya 1 puluhan. Nah, coba kita hitung satu-satu. Pasti akan lama kita menghitungnya. Misalnya 1 sampai 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15. Wah, lama sampai 100. Jadi, akan lebih mudah kita menghitung bukunya jika kita mengelompokkannya dengan satu kelompok itu 1 puluhan. Baik anak-anak Ustazah, sampai di sini antum paham ya. Di Mutiara sudah selesai merapikan bukunya. Sekarang Mutiara membantu Udin merapikan mainan Udin. Nah, ternyata Udin punya mainan seperti berikut. Nah, apakah antum pernah lihat apa namanya mainan tersebut? Iya, namanya adalah Rubik. Nah, Rubik ini berbentuk apa? Iya, berbentuk kubus. Iya, berbentuk kubus. Nah, kalau Rubik ini dibongkar, kira-kira ada berapa kubus kecil yang menyusun kubus besar tersebut? Iya, coba kita bongkar. Nah, ketika dibongkar, ada kubus kecil. Kubus kecil itu namanya kubus satuan. Kubus apa namanya? Kubus satuan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Nah, ada satu kubus satuan. Nah, kemudian gambar yang keduanya ada kubus satuan yang disusun menjadi satu kelompok. Berapa kubus satuan yang disusun jumlahnya? Ternyata ada 10 kubus satuan. Nah, 10 kubus satuan satu kelompok ini namanya satu kelompok.
kelompok atau 1 kubus puluhan. Ya, 1 kubus puluhan. Kalau kubus yang kecil 1 itu namanya 1 kubus satuan. Kalau udah dikelompokkan menjadi 10 itu namanya 1 kelompok kubus puluhan. Nah, sekarang coba anak ustazah perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut ada berapa kubus puluhan? Ayo. Ya, coba kita hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 kelompok kubus puluhan. Nah, 10 kelompok kubus puluhan ini kita akan gabungkan. Nah, menjadi berapa? Menjadi 100 atau menjadi kubus ratusan. Nah, gambar berikut merupakan 1 kubus ratusan. Ya, 1 kubus ratusan. Nah, jika ada 2 seperti gambar berikut berarti berapa jumlahnya? 200. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, sudah dilihat? Di contoh berikut ini ada beberapa kelompok kubus. Nah, yang gambar pertama, kubus apa namanya? Kubus ratusan. Ada berapa kubus ratusan? Ada 1 kubus ratusan. Berarti nilainya berapa? 100. Kubus yang kedua, ada kubus puluhan. Nah, ada berapa kubus puluhan? Ada 3 kubus puluhan. 1 kubus puluhannya berisi berapa kubus? Ada 10. Jadi kalau 3 berarti 10, 20, 30. Nah, berarti ada 30-an atau 30. Kemudian selanjutnya ada kubus satuan yang disusun berjumlah berapa? Ayo kita hitung. Iya, berjumlah 8. Nah, 8 merupakan kubus satuan. Kemudian kita jumlahkan 100 ditambah 30 ditambah 8. Jumlahnya berapa? 138. Ya, dibaca 138. Bukan 138 ya. Ya, anak-anak ustazah harus perhatikan cara membaca bilangannya. Oke, jadi dibaca 138. Baik, sampai di sini anak-anak ustazah mengerti? Baik anak ustazah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Kita bernyanyi bersama ya. Boleh antum dengarkan dulu. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Kita ulang sekali lagi ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Baik, Nana Ustazah bisa ya? Nah, Nana Ustazah semuanya, dari lagu tersebut pasti antum mendengarkan ada lagu liriknya yang kita nyanyikan panjang
dan ada yang dinyanyikan pendek. Kita lihat baris yang pertama ya. Itu bukannya congkak, bukannya congkak, berarti bukan dannya merupakan lirik yang dibaca pendek. Kemudian congkak, congkak. Di sana ada nada yang kita baca panjang, berarti congkak. Nah, itu adalah lagu atau lirik dengan nadanya yang panjang. Untuk nada yang pendek, kita kasih tanda titik untuk menandainya. Sedangkan yang panjang, kita kasih garis. Nah, Ustazah mengerti? Baik anak saudara semuanya, hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Semoga antum semua bisa memahami video yang singkat ini. Baik, kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.